Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Winarko dari SD Negeri Sambirjo 3, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Saya di sini adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jombang. Untuk hari ini saya akan mendesiminasikan budaya positif di sekolahan saya, yakni SD Negeri Sambirjo 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Sambirjo 3, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Sambirjo 3, serta anak-anakku yang saya sayangi serta saya banggakan, anak-anak kelas 6. Untuk hari ini kita akan melaksanakan desiminasi budaya positif. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan yang sehat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kita nikmat agama Islam sehingga kita selalu diberikan bimbingannya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, yang pertama mungkin saya berharap Bapak Kepala Sekolah memberikan suatu motivasi buat saya pribadi ataupun untuk teman-teman. Monggo Pak. Terima kasih Pak Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dan Guru yang saya hormati, anak-anak yang Bapak cintai, Pak Joni selaku DPP angkatan 11 yang sangat menginspirasi tentunya. Pertama Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya anak-anak. Kita wajib bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bahwa pada siang hari ini merupakan suatu proses yang harus dijalani oleh Pak Joni selaku calon guru penggerak, bahwa beliau nanti akan memaparkan atau dalam hal ini disebut dengan diseminasi, ya, disiplin positif. Kalau tidak salah yang di modul 1.4. Jadi Bapak Ibu, ini adalah merupakan suatu modul yang ada di pendidikan guru penggerak, dan ini memang sangat dibutuhkan bagi sosok seorang pendidik, ya? Sosok seorang pendidik. Maka dari itu, alhamdulillah ini rupanya pemerintah juga akan membuka lagi, okay? Membuka lagi untuk angkatan 12. Mudah-mudahan nanti untuk Kabupaten Jombang masuk di angkatan 12 ini masuk untuk Kabupaten Jombang, sehingga Bapak Ibu nanti bisa untuk mendaftarkan Pak Muji, Busri, Unilang, Ruhun. Karena apa Bapak Ibu? Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dalam hal ini. Apa saja yang dapat kita dapatkan Bapak Ibu? Salah satunya adalah kita bisa untuk mengembangkan diri kita, kemampuan kita, mengupgrade, upgrade kemampuan. Tentunya di sini kita
kita akan diberikan suatu pemahaman bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Nanti tentunya ini selaras dengan Merdeka Belajar, bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang baik yang nanti muaranya adalah ke peserta didik kita. Itu tentang nanti kepala sekolah, Pak enggak Pak, nanti kalau setelah lulus PGB nanti dari kepala sekolah tidak juga. Kita juga ada kriteria, ini ada kriteria yang pasti dengan niat saja, yakin untuk menambah ilmu pengetahuan, nanti insya Allah dengan juga akan mendapatkan reward yang lain. Paling tidak Bapak Ibu, kalau jenengan nanti ikut di dalam program ini dan terjaring, Pak Joni juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses, maka nanti panjenengan juga akan dapat nilai plus di hadapan teman-teman panjenengan. Iya, otomatis begitu. Nanti jenengan akan dalam arti percaya diri jenengan akan lebih meningkat. Akan lebih meningkat, ya betul. Walaupun kita tidak boleh untuk apa sombong, ya, tidak boleh untuk berbesar hati, berbesar diri. Nah, tapi paling tidak kalau kita punya hal semacam itu, kita juga ada nilai plus di hadapan teman-teman kita, sehingga timbul rasa percaya diri. Juga membentuk tingkat kedewasaan emosional, Bapak Ibu, karena di situ kita akan bertemu dengan teman-teman guru yang lain. Yang intinya di situ bagaimana kita bisa untuk berkolaborasi, bisa untuk memahami, bisa untuk menekan ego, kan begitu Pak Joni. Karena apa? Karena kita memang berkumpul tidak satu komunitas di sekolah dan kecamatan, bahkan kita nanti juga berkumpul dalam satu angkatan di kabupaten. Kalau kita mengikuti program itu, emosional kita ya, itu akan semakin diperkuat. Mungkin itu Bapak Ibu, jadi saya mendorong sepenuhnya nanti mungkin untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan program ini, saya dukung sepenuhnya, karena nanti saya berikan rekom, karena nanti rekomnya juga akan dari kepala sekolah. Pak Joni, sekian juga Pak Joni, terus semangat, ini masih ada 2 modul yang harus jenengan selesaikan, mudah-mudahan bisa untuk berjalan dengan baik. Ini adalah suatu proses, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk motivasinya Pak Karyono. Untuk acara selanjutnya mungkin pada siang hari ini untuk SPP guru. Permainannya yaitu ikuti apa yang saya katakan. Oke. Contoh, saya bilang balon, botol. Oke. Selama saya bicara itu untuk bilang balon, botol, kalian juga mengikuti, Bapak Ibu juga. Oke, paham ya? Mulai balon, botol. Ada berapa balon? Berarti belum konsentrasi. Ada berapa balon? 4. Juga belum konsentrasi. Belum. Ada berapa dulu? Balon, botol. Ada berapa botol? 1. Belum konsentrasi. Berarti Bapak Ibu guru dan anak-anak di ruangan ini belum ada yang konsentrasi. Saya ulangi lagi. Balon, botol. Berapa balon Pak? Berarti sudah konsentrasi. Hanya permainannya apa tadi? Ikuti apa yang saya katakan. Dengan balon, botol. Ada berapa balon? Nah, ada berapa balon? Itu jawabannya. Kan apa yang saya katakan?
Ini tepuk tangan untuk kita. Lanjut untuk materi yang pertama nih. Mungkin nanti Belanda yang kurang keras mau dibutuhkan makan. Nah, yang pertama menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ada beberapa konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal atau menyeluruh. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian membuang keyakinan kelas. Lanjut kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini nanti yang akan saya paparkan. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Ini utamanya di sekolah kita. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Intinya diutamakan kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan bapak ibu guru. Berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan tanggung jawab. Seperti contoh yang sederhana pada guru. Sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, usahakan bapak ibu guru itu datang terlebih dahulu. Itu sebagai contoh untuk memotivasi peserta didik kita. Itu contoh sederhana saja. Kemudian perubahan paradigma oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang di modul 1 dulu pernah ada 3 sekolah ing Karso Sotorodo, ing Madya Manokarso, Tutuli, Andayani. Jadi seorang guru itu di depan kita apa? Memberikan contoh, kemudian di tengah kita memberi motivasi, di belakang kita memberikan dorongan. Itu yang Tutuli, Andayani memberikan dorongan. Yang pertama bukan tabula rasa. Nah, ini yang sering keliru. Ini sama seperti anak itu dilahirkan dengan seperti kertas kosong. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau keunikan. Kemudian memiliki budi pekerti. Nah, tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Dan anak didik kita atau siswa-siswi kita itu diibaratkan sebagai sebuah biji jagung. Jadi kalau di dalam sekolah itu apa tugas kita itu harus tahu, yaitu menuntut untuk mengarahkan anak-anak ini untuk apa? Untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak semacam yang sekarang ini. Kita selalu menuntut anak ini bukan menuntut. Rata-rata guru itu menuntut, bukan menuntut. Dan sebenarnya adalah ini. Kita sering keliru pada masa hidup kita itu selalu menuntut. Seharusnya kita itu menuntut. Nah, itu banyak kesalahan dari kita. Kemudian berdasarkan perkembangan dan pada zaman itu sebagai perkembangan kita harus pembelajaran kita harus inovatif, tidak melulu dari buku saja. Jadi kita diwajibkan untuk mencari literatur yang lain, literasi yang lain. Jadi tidak hanya di LKS atau buku yang dibagikan oleh kementerian saja. Jadi kita harus dapat berinovasi sendiri. Nah, yang terpenting yang di bawah ini yaitu berpihak kepada anak. Nah, ini yang penting. Lanjut untuk perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan
mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid harus sesuai dengan filosofi KHD. Nah, kalau ini adalah suatu permainan, tapi mungkin dibayangkan saja atau langsung praktek. Mungkin praktek ini. Jadi ini nanti sesuai dengan permainan kita, yaitu perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, yaitu kegiatan kepala tangan. Nanti saya bagikan kertas kosong, anak-anak dan bapak ibu guru nanti mengisi. Di siapa? Tuliskan hal yang sangat berharga bagi Anda, yang sangat berharga di dalam kertas ini. Saya bagi dulu kertasnya. Berkelompok di bulan 2. Nah, yang pertama silakan berpasangan 2 orang, jadi 2 orang saja. Jika tidak ada pasangan, bayangkan saja. Oke, bayang notok. Nah, cara kedua, tuliskan hal yang sangat berharga bagi bapak ibu guru atau anak-anak. Tuliskan di kertas putih yang tadi. Nah, setelah dengan tulis, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala kekuatan Anda. Kertas yang sudah ada tulisannya tadi, dengan kepal salah satu. Nah, dikepalkan. Nah, dikepalkan. Kalau sudah salah satu teman atau berdua, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Intinya setelah ditulis, digenggam, jangan sampai genggaman tadi yang ada kertasnya dapat direbut oleh teman atau apa? Jangan sampai direbut teman. Kemudian teman yang satunya boleh, tata caranya boleh dalam bisa menuju, mengancam, menghardik, merayu atau menyewa. Mungkin kalau sebagai misi mungkin membujuk itu boleh. Agar apa? Agar kertas yang ada di kepala tadi dapat diberikan oleh yang menggenggam. Tapi ini tergantung dari pribadi masing-masing. Boleh diberikan atau tidak. Masalahnya apa? Ini adalah benda yang sangat berharga sekali buat diri kita. Sebagai contoh saja nih, kalau dalam kehidupan sehari-hari, semua orang kan punya istri. Tidak mungkin seorang suami memberikan istrinya kepada orang lain. Nah, seperti itu. Kalau anak biasanya barang yang sederhana saja, penghapus. Tidak mungkin apa diberikan secara cuma-cuma kepada temannya. Nah, seperti itu. Oke. Inilah saja praktek. Kira-kira genggaman tangan yang ada kertasnya tadi jenengan berikan kepada teman Anda atau tidak? Alasannya apa? Nah, alasannya sangat berharga. Seperti tadi, contoh sederhana tadi. Kita memiliki sepeda motor, baru beli. Tidak mungkin kita berikan kepada orang lain secara cuma-cuma. Meskipun orang itu merayu dengan kasih sayang, boleh. Tapi tidak mungkin semudah itu, karena kita memiliki sebuah kontrol diri. Agar apa? Agar apa? Agar apa? Karena kita memiliki kontrol masing-masing, kepribadian masing-masing. Ya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Jawabannya tidak, karena kita memiliki apa tadi? Barang yang sangat berharga di kepala tangan kita. Yang kedua sama. Kemudian yang ketiga, rangkumannya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol dalam diri Anda?
Nah, kira-kira siapa yang dapat mengontrol diri kita? Diri sendiri, kita berpikir. Nah, ini Bapak Ibu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita sebagai guru sekali lagi jangan menuntut. Tugas kita adalah menuntut. Kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak kita sukai. Lanjut untuk materi ini merupakan teori kontrol, fungsi kontrol. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol muridnya di lembaganya masing-masing atau di sekolah. Kemudian ilusi bahwa etik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita dituntut untuk membuat peserta didik kita memiliki karakter yang tinggi masing-masing murid. Tapi dengan satu catatan, jangan menuntut, itu tidak diperbolehkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa makna disiplin? Kira-kira apa? Disiplin. Makna dari disiplin. Mungkin ada yang tahu disiplin itu apa? Nah, ini baru makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada suatu peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kita sekarang dalam pembelajaran itu sangat dilarang untuk memukul siswa secara fisik, baik itu secara verbal ataupun dengan itu. Sekali lagi tidak sederhana mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, terutama pada bapak ibu guru. Kalau anak mungkin nanti dapat mencontoh kita, karena kita adalah role model dari peserta didik kita, baik dari segi pakaian ataupun sikap-sikap kita. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini tugasnya Bapak Kepala Sekolah. Baik itu sikap kita maupun tingkah laku perilaku kita, baik dari segi pakaian maupun jam. Nah, itu yang penting Pak. Itu tugas Bapak Kepala Sekolah. Jika kita tidak bisa memiliki suatu kebanggaan atau motivasi sendiri untuk lembaga kita, itu untuk jam pulang atau jam berangkat terserah. Ini tugas lanjut Bapak pendidikan kita mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena kalau kita saja tidak bisa disiplin, jangan salahkan anak-anak. Sekali lagi itu tugas kita adalah menuntut, bukan menuntut anak-anak untuk apa yang kita inginkan. Kemudian nilai kebajikan
universal atau menyeluruh. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini poin-poinnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kita mesti selalu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian poin ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin anak-anak sudah hafal berapa ada dimensinya? Ada berapa dimensi? 7 atau 6? Anak-anak boleh dinyanyikan? Ayo, bersama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivitas. Contohnya apa? Berprofil pelajar Pancasila yang selalu dinyanyikan anak-anak setiap pagi. Nah, ini teori motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan sebuah imbalan dari orang lain atau institusi. Jangan berpikiran kalau kita berangkat pagi dapat hadiah dari bapak kepala sekolah. Itu sangat salah. Kemudian motivasi internal dan tujuan disiplin positif untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Contoh sederhana yang tadi itu, Bapak-Ibu. Kita berangkat pagi. Itu kalau tidak ada dalam hati kita mungkin alah ya supaya jangan biro suara mau kepala sekolah yo berarti lawan-lawan. Boleh saja seperti itu. Pikiran yang apa nih? Negatif thinking. Nah, bukan dari apa yang kita inginkan dalam hati kita atau yang kita pikirkan. Nah, makanya kita harus memberikan contoh yang baik, baik itu dalam teman sejawat ataupun kepada anak-anak masyarakat kita. Kemudian termasuk motivasi manakah kita menurut Anda? Dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekitar Anda? Jelaskan. Nah, mungkin ini langsung untuk ini ada 3. Ada peraturan sekolah, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Ketiganya ini sangat ada perbedaan. Peraturan sekolah. Untuk peraturan sekolah ini sebagian besar peraturannya itu dibuat oleh bapak, ibu guru dan kepala sekolah. Ini peraturan sekolah. Jadi berlaku untuk semua, baik bapak ibu guru, kepala sekolah ataupun anak-anak. Jadi anak-anak yang pertama ini tidak dilibatkan. Baru yang kedua ini kesepakatan kelas. Nah, sebelum pembelajaran bapak ibu guru, wali kelas atau guru kelas selalu membuat sebuah kesepakatan kelas seperti yang ada di ruangan kelas ini ataupun kelas yang lain. Kesepakatan kelas ini dibuat oleh siapa? Oleh siapa? Bapak ibu guru dan peserta didik di kelas itu. Nah, itu berbeda. Untuk keyakinan kelas ini setelah kesepakatan kita harus memiliki keyakinan itu sendiri, harus dapat bertanggung jawab apa yang sudah kita kesepakati. Jangan sampai ada atau Anda melanggar, karena ada konsekuensinya atau hukuman. Tetapi hukumannya kalau bisa jangan hukuman fisik seperti disuruh lari. Itu tidak boleh kalau guru. Jadi kalau kita menghukum siswa kita itu harus
ada kelanjutannya. Jangan sampai kita itu memaki-maki siswa kita ataupun menghukum dengan fisik, dengan apa? Dengan menjewer tangan untuk bapak guru yang dulu nyetok, jewer kuping, kemudian metal, yang sering rambutnya sih berwarna di metal. Nah, itu tidak dianjurkan oleh dari Ki Hajar Dewantara. Apalagi disuruh untuk melingkari memutar lapangan. Nah, itu tidak boleh. Kecuali itu pada waktu pelajaran PJOK. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Rata-rata orang, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Karena sudah aturan dari bapak polisi. Betul, tidak polisinya. Kita dari dalam hati kita, dari pikiran kita, sadar jika kita tidak menggunakan helm, maka keselamatan kita dapat terancam. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini pada waktu COVID dan dulu. Nah, contoh seperti itu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini termasuk juga disiplin positif. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Penyusunan keyakinan kelas mungkin Bapak Guru juga sudah paham. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, membuat kalimat yang positif. Tidak boleh makan minum, tidak boleh macam-macam yang tidak menggunakan bahasa seperti itu, tapi menggunakan bahasa yang positif. Hati-hati. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah, gak usah memakai kayak uangnya biasanya malah termasuk Bapak Ibu guru ini harus masih gawe keyakinan kelas seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan. Nah, sebelum kita baru perbedaan keyakinan kelas dan keyakinan kelas. Nah, tabel sebelah kiri itu peraturan kelas, kemudian yang sampingnya keyakinan kelas. Contoh, kembalikan barang di tempatnya. Nah, ini termasuk nilai kebajikannya yaitu bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghormati. Jadi seperti ini, jika Bapak Ibu guru menerangkan, kalian jangan ngomong diri. Apa berarti? Saling menghormati oleh. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, menghormati orang lain dan memiliki komitmen yang tinggi. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini termasuk nilai bahasa yaitu keamanan dan saling menghormati. Kemudian bergantian atau bergiliran adalah menghormati orang lain, berarti seperti pada waktu kita melaksanakan sholat zuhur, karena kita tidak memiliki musola atau tempat, maka untuk anak-anak itu selalu bergiliran, ojo olo-oloan, cekak-cekakan. Nah, itu tidak boleh. Kita harus saling menghormati teman yang lain untuk melaksanakan ibadah atau sholat. Kemudian dilarang merokok. Ini jelas merupakan kesehatan dan menghormati orang lain. Harus memiliki tempat sendiri untuk merokok, apalagi di sebuah lembaga pendidikan atau di sekolah.
Jadi pengen bapak bapak guru ya coba kantor, tapi lo untuk guru sendiri jadi lo belakang sekolah juga boleh. Karena kita memberi contoh baik kepada siswa-siswi kita. Kemudian menggunakan masker, ini mungkin COVID dulu. Kemudian berjalan di kelas dan koridor, ini kita ada di sekolah kita. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Al-Fikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini dijelaskan di slide ini. Dihukum oleh penghargaan, poinnya pengaruh jangka pendek selalu ada. Kemudian jangka panjangnya juga ada, contoh sederhana. Bapak ibu guru mari murid-murid siswani yo budi seneng, budi kepuk mesti elek sampai sombong. Nah, karena apa? Karena siswa-siswi kita itu akan mengingat apa yang kita lakukan kepada mereka, baik itu kata-kata kita maupun perbuatan kita secara langsung. Kemudian penghargaan pendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, mungkin untuk penghargaan merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mungkin ini di bapak ibu guru. Kita sebagai teman sejawat itu harus saling menghargai, menghormati, dan selalu berkolaborasi karena untuk kemajuan sekolah kita. Jadi kita dituntut untuk saling menambah, untuk selalu komunikasi dengan teman sejawat ataupun dengan kepala sekolah, pertama itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi dikritik. Biasanya lenek lembaga atau kepala sekolah bulan itu ini juga ada di lembaga lain. Kalau di lembaga ini tidak ada, insya Allah. Nah, ini baru dulu tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi, karena ini sangat berbeda. Hukuman itu bagaimana, konsekuensi itu yang bagaimana. Contoh yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini untuk siswa loh ya. Jadi guru jika menghukum siswa ada seperti contoh ini, ada yang negatif, ada yang positif, tapi kita dituntut untuk yang positif karena ada kelanjutannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kan ada beberapa ibu guru yang menghukum siswanya itu menuliskan tulisan seperti ini dalam buku penuh. Karena apa? Karena mereka sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Kira-kira yang poin pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa itu poin pertama? Hukuman. Yang lain hukum konsekuensi. Sebenarnya ini tadi mau saya print tapi mungkin kelamaan, jadi langsung saja untuk mengutarakan pendapatnya langsung mau Pak Murji. Kira-kira apa yang poin pertama? Hukuman atau konsekuensi? Karena hukuman atau konsekuensi itu sangat berbeda. Kira-kira apa poin yang pertama? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh. Bapak Karyono, Bapak Kepala Sekolah kita. Kira-kira apa? Hukuman. Nah, poin pertama ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman ada 3 orang. Konsekuensi 2 orang. Kita lihat nanti. Barangkali yang dicatat di zamannya dengan salah boleh. Anak-anak juga boleh. Kira-kira apa? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Tapi mungkin kalau anak-anak nggak usah apa-apa, karena kalian yang apa ini menjadi suatu contoh di dalam hukuman atau konsekuensi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru karena kalian sudah melanggar peraturan yang dibuat di kelas. Untuk poin kedua,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Keri tok SD tongkol melayu nang ini lapangan. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, kamu sih ikut. Hukuman. Nah, hukuman. Pak Karyono. Oke, hukuman. Oke. Berarti kompak yang poin kedua adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin ini dalam keadaan COVID yang dulu. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jangan ingat ya Bapak Ibu, hukuman ini sifatnya selalu negatif. Tapi kalau konsekuensi ini bisa positif juga bisa negatif, tergantung kita. Kemudian yang poin keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Area-area ini, anak-anak kok anak-anak ini salah satu temannya mencoret-coret bukunya. Nah, kemudian sama gurunya apa? Diberikan suatu hukuman. Bisa menulisnya di poin pertama juga boleh. Ada hubungannya. Termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, kita lihat nanti. Yang berikutnya, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga sesuai konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini mungkin sebagai contoh, kalau di sekolah kita kan tidak ada aturan untuk semua siswa memakai sepatu berwarna hitam. Kemudian ada salah satu anak yang tidak memakai sepatu itu yang berwarna hitam, itu disuruh melepas sepatu itu dalam 1 hari itu. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk apa? Hukuman, konsekuensi. Nilainya mana ini? Hukuman negatif, konsekuensi bisa positif, bisa negatif. Karena kalau hukuman itu anak-anak selalu akan mengingat apa yang kita suruh. Sebagai contoh sederhana, enak-enak budal keri dikongkong mencoba balik ke kelas. Anak itu akan ingat sampai dewasa kelak. Nah, itu adalah contoh yang negatif. Jadi itu tidak dianjurkan dalam dunia pendidikan yang sekarang. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini harus hati-hati karena adanya embel-embel pelajaran PJOK. Karena apa? Rata-rata pembelajaran PJOK itu di luar kelas. Contoh sederhana itu tadi, nenek sing budal keri di kompor mengelilingi lapangan basket, lapangan depan sekolah selama apa? Terlambat 10 menit selama 2 kali dalam pernikahan ini. Kira-kira apa yang hukuman atau konsekuensi? Nah, tapi ini ada lebih karena rata-rata bapak ibu guru untuk boleh yang ini dalam berdinas ya. Ini keliru. Rata-rata merupakan hukuman karena tidak membaca yang paling belakang terakhir itu adalah pelajaran PJOK. Nah, ini adalah catatan. Mencatat merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan hukuman. Murid pusat hukuman. Mengganti kertas tugas teman konsekuensi. Lanjut konsekuensi hukuman dan nah ini yang paling rawan. Mengenali dengan permohonan CDP. Ada sebuah pertanyaan ini buat kita. Rata-rata teman-teman yang salah itu yang paling bawah ini terakhir. Karena kita dalam membaca itu hanya sekilas, tidak membaca ada pelajaran PJOK. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bagaimana caranya agar kita bertahan hidup? Yang jelas kita membutuhkan apa? Makan, minum. Yang jelas itu. Kemudian merasa diterima.
Ini seperti dalam waktu ada pelatihan atau apa, kalau ada pendapat harus kita terima, kalau pendapat kita tidak diterima ya kita legowo, tidak harus kita selalu ingin merasa harus digunakan untuk semua dalam pelatihan itu. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini nanti adalah sebuah cerita. Ini merupakan penguasaan, kesenangan, kebebasan, merasa diterima atau bertahan hidup. Ada contoh kasus. Nah, ada contoh kasus seperti ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Andi. Muridnya bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang seringkali meminta bekal. Nah, bekal makannya mesti dijaluri. Yang seringkali meminta bekal makan siang, mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Andi melakukan hal itu? Seperti kasus di sekolah kita aja dulu. Ada anak yang terlambat sekolah saja. Contoh, jangan langsung menghakimi anak ini, tapi tanyakan dulu kenapa anak ini bisa terlambat. Jangan langsung dikomeni, dimaki-maki, jangan seperti itu. Kemudian coba lagi dalam kelas pas saya pelajaran dari saudara, jangan sekali-kali kita menghakimi orang itu dengan kata-kata yang menurut kita itu membeli. Nah, jangan sampai anak itu menjadi karena apa? Karena akan merusak dalam mental anak itu sendiri. Bagaimana cara kita intinya biar caranya ada iso tanpa bagaimana tadi fisik, bukan maki-maki, jangan sampai seperti itu. Nah, apabila jawaban nanti karena ia lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhan apa? Kira-kira kebutuhan hidup. Apabila jawaban nanti karena ia senang temannya jadi memperhatikan, mungkin ini yang kesenangan yang tadi. Kemudian apabila jawaban Andi adalah dia merasa hebat, berarti apa yang merasa apa? Penguasaan. Kemudian apabila jawaban Andi karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhannya adalah yang berapa? Jadi anak ini benar dibototin rokok. Nah, lebih nondok kayaknya dia nih. Jadi hari ini bosan, terus Andi meminta bekal kepada temannya lain secara paksa. Berarti apa? Termasuk apa? Perasaan. Sampai lagi. Nah, untuk kebutuhan ada berapa lagi? Nah ini loh. Nah, ini 5 posisi kontrol. Belum ada ini. Nah ini ada kesenangan, penguasaan. Kalau penguasaan sudah jelas. Jadi anak ini merasa paling hebat di mana? Di kelas itu paling ditakuti anak-anak yang lain. Jadi seawal naik dulu. Ibaratnya itu seperti apa dengan hari ini? Gengge lah, tapi hari itu rugi. Nah, untuk poin yang keempat, apabila jawaban Anda adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhan adalah apa nih? Nah, ini dulu yang penting 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum,
Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, menjadi seorang teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol pada diri kita sebagai seorang pendidik atau guru. Kira-kira Bapak Ibu guru jika melihat slide ini, kita ada di mana? Menghukumkan, pembuat merasa bersalah, merasa sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, yang telah kita lakukan selama oke, selama ini yang kita lakukan kira-kira di posisi mana? Poin berapa? Nanti kita lihat ada sebuah video contoh-contoh untuk 5 posisi kontrol ini. Yang pertama ada pengukur. Jadi guru lagi akan menghukumi murid secara fisik ataupun dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Jadi kata-kata kita kepada anak itu, anak-anak ini merasa paling salah sendiri. Kemudian yang ketiga, koyok kontrolnya diri dalam menghadapi kasus. Kita koyok kontrol diri macam-macam. Tapi ada efeknya juga. Kemudian pemantau, motivasi. Kemudian yang kelima, yang kelima ini adalah tujuan utama untuk apa nih? Bapak Ibu guru di Indonesia seluruhnya hanya dimulai 5 ini. Tapi masih jarang sekali Bapak Ibu guru untuk posisi yang kelima ini. Ada tapi jarang. Kemudian ada tapi jarang. Kemudian ada yang tidak konsisten. Hanya pada waktu-waktu tertentu. Nah ini adalah 5 posisi kontrolnya: penghukum, membuat bersalah, teman, mantan manajer. Ada poin-poinnya. Yang pertama, guru berdua. Nah ini contoh-contohnya mungkin tidak saya bacakan, mungkin langsung praktek di videonya. Untuk yang pertama itu guru berdua. Contoh kasusnya sebagai pemukul, bisa menyindir, bisa menyakiti hatinya. Maksudnya menyakiti hatinya siswanya lebih, bukan Bapak Ibu guru. Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya begini, Bapak sangat kecewa pada kamu, lah itu tidak dianjurkan. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau, sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Untuk manajer, nah ini yang diharapkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan jika ada kasus dalam pembelajaran atau di kelas kita dan salah satu anak yang entah itu ketahuan makan dalam ruang kelas atau ada anak yang tukaran, usahakan kita panggil dan kita bicara dengan baik-baik. Jangan sampai langsung menghakimi anak itu dengan ucapan kamu ini dikehendaki rakyat, jangan seperti itu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini merupakan sebuah ancaman. Awas. Untuk pembuatan merasa bersalah selanjutnya, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah ini sebagai pembuatan merasa bersalah. Jadi anak itu setelah kita diajak bicara atau diskusi, anak-anak menjadi merasa paling bersalah sendiri, menjadikan anak itu bisa menjadi minder karena kita bicara seperti ini dengan kalimat semacam ini. Kemudian sebagai teman, contoh ucapannya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak dapat pernah bantu. Itu sebagai teman, contoh kata-kata dalam menangani kasus-kasus di dalam sekolah kita kepada murid-murid siswa kita. Kalau siswa-siswi kita ini berbuat salah pada kegiatan pembelajaran kita. Kemudian untuk manajer, apa yang kita yakini? Nah, kalau di dalam manajer kita selalu mengingatkan apa yang sudah kita sepakati dalam membuat kesepakatan kelas. Nah itu selalu diingatkan kepada ibu guru jika anak-anak melakukan kesalahan ataupun melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian hasil itu memberontak
menyalahkan orang lain dan berbohong. Kadang-kadang anak-anak juga tidak jujur. Carry alasannya tapi tidak tepat. Jadi anak-anak ini alur muncul daripada jujur. Masalahnya kita tidak percaya dengan alasan anak tersebut. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Nah, seperti tadi, mesti daripada jujur itu diseneni bapak ibu guru alur muncul. Contoh sederhana, anak-anak tadi malam belajar atau tidak? Kadang itu zaman anak itu belajar tapi gurunya nggak percaya. Semacam itu mesti. Kemudian sebagai teman ketergantungan. Sebagai teman juga efeknya. Kadang bisa omongan biasa, hari ini maling lama. Jadi merasa banyak diperhatikan oleh bapak ibu guru tersebut. Itu juga ada efeknya. Baik itu kan ngomongnya ya kalau kontrolnya dewe itu murni biasa. Tapi anak tersebut maling lama, tidak bisa ngomong ya. Tidak punya guru. Nah, boleh dikatakan seperti itu. Kemudian menyesuaikan diri di bulan diawasi, manajer menguatkan pribadi. Nah, poin yang manajer. Kemudian mulai berkata, nah pengukur dipajang ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, tapi bapak ibu guru wis orang sikapnya wis diapa mau mulite. Kalau itu benar-benar ya wis. Mending salah benar-benar. Kemudian pembangunan bersalah selalu mengucapkan minta maaf. Tapi kemudian anak itu melakukan perbuatan yang berulang lagi semacam itu. Karena tidak diingatkan sebagai poin di dalam manajer, tidak ada. Karena itu membuat orang merasa bersalah. Jadi anak merasa paling salah sendiri. Dan jangan sampai seperti itu. Kemudian untuk yang teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu contoh kalimatnya. Kemudian untuk memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah ini jika anak itu bisa mengerjakan sebuah tugas, bapak ibu guru memberikan suatu reward atau hadiah. Nah, tapi ada efek negatifnya. Malah lain saudara pasti ngarep-ngarep imbalan dari bapak ibu guru juga. Oh ngarep sing yang seperti oleh dia. Tapi di depannya lagi untuk hari berikutnya selalu mengharapkan selalu mengharapkan imbalan jika sudah melaksanakan apa yang diinginkan oleh bapak ibu guru. Yang terakhir untuk motivasi, dampak pada murid untuk yang kontrol pendukung memulai kesalahan itu pasti. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini menjadikan anak itu selalu merasa rendah diri, paling merasa bersalah. Kemudian berteman lemah, tidak mandiri dan tergantung. Oh bapak ibu kok aku gak apa-apa, malah salah itu paling dia bangun. Nah seperti itu. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini seperti memberikan hadiah tadi bagi yang sudah melaksanakan tugas apa yang diharapkan oleh bapak ibu guru. Dan yang tidak melaksanakan tugas ada konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bapak ibu guru. Nah untuk yang manajer, guru selalu mengevaluasi diri. Nah, bagaimana cara memperbaiki diri, selalu ada literasi untuk menghadapi sebuah kasus di dalam kelas itu sendiri. Nah ini ada contoh kasus baru. Ini nanti termasuk 5 kontrol yang mana? Nah ini contoh sebagai penghukum. Ada seorang siswa yang terlambat sekolah. Naren, sini kamu. Nah ini dengan ucapan yang sangat tinggi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba?
harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, Nah, ini contoh orang guru yang langsung mengganti siswanya. biar kapok. Jika mau alasan siswanya itu apa namanya itu. Nah, contoh kasus untuk yang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, dalam berkata-kata saja ibu guru itu yang tadi langsung apa? Dengan ucapan yang sangat dengan nada yang tinggi, dengan cara menghardik. Kemudian apa? Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih makan murid-murid lebih dalam lagi. Intinya anak ini dipaksa untuk apa? Menaati apa yang sudah ada di lingkungan sekolah. Tidak mau ada alasan lain dalam siswanya itu melanggar aturan itu sendiri. Contohnya terhadap sekolah tadi, anak tidak dibiarkan meluangkan alasannya itu apa, tidak ada kesempatan untuk bicara semacam itu. Jadi guru itu langsung menghukum anak tersebut untuk lari di lapangan, padahal tidak dalam waktu pelajaran PJOK itu tidak kecuali. Posisi penghukum nada suara selalu tinggi, tapi rata-rata kalau suara tinggi itu ibu guru ya Pak. Kalau bapak guru tidak bisa semacam itu. Nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh. Bahasa tubuh selalu apa gitu? Membusungkan dada. Selalu membusungkan dada. Kemudian mata melotot, nah, mencicil. Dan jari selalu menunjuk-nunjuk kalau dia menghardik dengan ucapan yang sangat-sangat kasar. Itu tunjuk. Kalau ini carry terus. Tidak mau mendengarkan apa alasan anak itu terlambat datang ke sekolah atau datang dalam pembelajaran. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Kemudian mengancam dengan kata-kata awas. Lewis awas, ada ini mesti sirai langsung beliau berkorban. Kemudian dengan ucapan yang seperti ini, anak-anak akan mengingat bapak ibu guru yang sudah melakukan kata-kata tersebut pada waktu mereka sudah dewasa. Pasti mengingat kejadian itu. Nah, kamu selalu salah. Kamu selalu saja salah. Ada itu sih salah bapak ibu guru enggak. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Wis gak mau tahu alasannya ada itu kayak itu kena opos gak ngurusin. Seperti manut aturan yang sudah dibuat di rumah. Intinya tidak mau menerima semua alasan yang diutarakan oleh siswa atau siswi yang terlambat berbagi. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia itu siapa? Dia bapak ibu guru lagi. Itu manut omonganku, manut keluar. Tidak boleh semacam itu. Karena ini mungkin bapak ibu guru yang baru sekarang mungkin sudah tidak ada. Ya kan? Kemudian kemungkinan murid marah, nah jelas. Tapi marahnya itu tidak langsung kepada bapak ibu guru, tidak mungkin. Marahnya nanti kalau mereka sudah dewasa, karena mereka itu mengingat perlakuan yang sudah kita lakukan pada mereka, semacam itu. Dan yang kemudian menimbulkan atau bersifat agresif, nah mesti tidak itu jelas. Mana contoh sederhana awal yang sudah dewasa untuk teman-teman kita saja, kadang juga seperti itu. Kalau dilakukan semacam itu mungkin kita juga tidak terima. Kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut
dipelampiaskan ke buku atau tembok yang ada di sekolah. Biasanya ditulis, biasanya kalau tembok bapak guru ini tidak mau ini itu apa. Tapi kalau sekarang tidak ada. Kemudian proyek tersebut akan menjadikan itu berbentuk jelas. Lebih buruk lagi, sekolah-sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mungkin ini anak-anak yang sudah dewasa untuk tingkatan SMP atau SMA, biasanya semacam itu. Jadi mari di Senin bapak ibu guru ini enggak pas mulai berani dibersih, nah dikerjain tadi di Senin dimarahin. Mungkin yang sebenarnya kan di tingkatan SMP atau SMA, tapi sekarang sudah tidak ada. Ini posisi kontrol sebagai pengukur. Lanjut untuk video yang kedua. Posisi membuat merasa bersalah. Siswa akan merasa bersalah dengan kata-kata ibu guru ini. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi? Kalimatnya berbeda dengan kalimat yang dalam posisi pengukur. Sebenarnya bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya pakai ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, dengan ucapan ibu yang halus, anak ini akan merasa yang paling salah sendiri. Nah, pada posisi membuat merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi suaranya itu halus. Kalau ngomongnya walus kayak politik, malah politik itu merasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ini berlaku juga untuk bapak ibu guru. Kemudian merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya kalimat yang tadi, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu. Kemudian beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Ini contoh-contoh kalimat dalam posisi membuat merasa bersalah. Diri mereka mulai merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Membuat merasa bersalah bisa dikatakan ada suara memelas, halus, sedih, bahasanya beruntung merapat pada anak dan kelihatan seperti lesu. Ibarat kata itu ibu guru yang memiliki kata-kata atau kalimat yang lemah lembut dalam menyelesaikan suatu masalah untuk kasus siswa-siswinya di sekolah. Nah, ini untuk yang posisi teman dalam menangani kasus di sekolah. Selalu ada perbedaan kalimat dalam mengucapkannya. Selamat pagi, Bu. Wah, Nah, ini sebagai teman. Kalimatnya sangat berbeda dengan dua posisi yang tadi. Habis ibu saya lupa bangunkan Wis saya. kalau kontrolnya diri. kamu malah menyalahkan ibu kamu.
sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dibantu untuk absennya oleh Bapak Ibu Guru. Tapi ada efeknya. Anak ini kalau tidak ada suatu apa ya, untuk pendampingan, anak ini akan merasa yang paling disayangi oleh Bapak Ibu Guru yang lagi. Jadi anak ini dapat dikatakan nanti lama-lama akan melama. Melunjak. Nah ini guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid karena sebagai teman, konco, sohib, pelek. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positifnya apa? Anak akan merasa dilindungi oleh guru tersebut atau wali kelas tersebut karena sudah terlambat masuk sekolah atau kelas, tapi absennya akan ditulis tidak terlambat oleh guru ataupun wali kelas itu tadi. Di sini gantinya apa? Anak ini akan merasa akan merasa apa nih? Dapat perlindungan dari guru tadi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik dan terjalin antara guru dan murid. Selalu akan diingat anak itu dalam dewasa kelak. Akan selalu mengingat Bapak Ibu guru yang sudah baik sekali kepada mereka. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, nah ada kata-kata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, seperti absen diberikan oleh Ibu guru tadi. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Sisi negatifnya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk semua guru. Nah, biasanya murid itu akan bersikap berbeda kepada guru yang lain. Kepada guru A, murid bersikap seperti ini, guru B bersikap seperti ini. Itu mungkin di seluruh sekolah ada ya Pak, semacam itu. Jadi untuk guru hanya hari ini mau manut, jomongi yang kena, di bawah ini belum, di bawah mulut belum. Tapi untuk guru yang lain ada lereng, murid-murid baru belum, juga ada semacam itu. Kemudian teman ada suara ramah, angkat dan diselingi dengan bercanda atau kebetulan. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum dan jenaka. Intinya dapat secara tertawa atau bercanda dengan siswa yang sudah melakukan kesalahannya tadi. Lanjut untuk video berikutnya yaitu posisi pemantau atau monitor. Nah, posisi pemantau atau monitor bisa dikatakan kalau bahasa kerennya menjadi apa itu? CCTV. Nah, hanya dilihat saja.
kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Nah, ini untuk memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau sanksi dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi kita tidak seperti yang di posisi kontrol yang atas tadi. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau antara lain mengingatkan peraturan yang sudah kita buat bersama. Tapi kompleks peraturan yang ada di sekolah dengan peraturan yang ada di dalam kelas atau kesepakatan kelas itu berbeda. Karena apa? Kalau peraturan sekolah itu lingkupnya lebih luas, itu berlaku Bapak Ibu guru dan untuk siswa itu sendiri. Kalau kesepakatan kelas kita ulang hanya di dalam ruangan kelas itu sendiri, yaitu antara Bapak Ibu guru atau wali kelas dengan siswa. Kemudian kata-kata berikutnya, apa yang telah kamu lakukan? Mencari kesalahan. Ini kira-kira kesalahannya itu apa? Kemudian mengingatkan sanksi atau konsekuensi jika melanggar peraturan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan sebuah tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Untuk video terakhir yaitu posisi manajer. Nah, posisi ini yang diutamakan atau diajarkan seluruhnya untuk Bapak Ibu guru yang ada di lingkupnya di semua guru di seluruh Indonesia lah, dalam posisi manajer ini. Tapi pada posisi manajer ini kita harus konsisten apa yang sudah kita buat. Karena apa? Karena sebagai Bapak Guru sudah bisa dalam posisi manajer ini, tapi biasanya tidak konsisten atau berhubung komitmen dalam perjalanannya. Nah, tetap ibu dan naik yang tapi wilayah waktunya berbeda. Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Nah, diingatkan peraturan yang ada di sekolah berangkatnya. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, selalu diajak Tidak lupa diskusi, alarm saya Bu. diajak bicara dengan baik-baik. Di rumah, ada Serta selalu mengingatkan apa yang sudah ada kesepakatan di antara bapak atau siswa itu sendiri. KMA. selain KM. Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KM dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren?
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Ya, Bu, terima kasih. Nah, ini untuk posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya, mencari solusi bersama-sama. Tidak hanya diberikan oleh siswanya untuk memikirkan sendiri, tapi Bapak Ibu Guru juga memikirkan kira-kira bagaimana cara agar anak ini tidak terlambat sekolah lagi. Kemudian permasalahan sendiri, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman. Nah, kalau di posisi manajer ini lingkupnya adalah 4 posisi yang atas tadi dalam satu lingkup. Jadi bisa menjadi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Nah, di sini kita bahas tentang restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kemudian di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya adalah bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi dapat berkolaborasi dengan murid. Jadi kerjasama dengan murid itu sendiri. Bagaimana memperbaikinya, kemudian memperbaiki kesalahannya yang ada. Kata-kata pada posisi kontrol manajer. Yang pertama, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya. Intinya mengingatkan kepada anak tersebut dalam keyakinan kelasnya. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi anak itu akan terbiasa dengan apa yang sudah disepakati dalam peraturan tersebut. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, agar anak-anak memiliki keyakinan dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Bisa jadi dampak praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Kemudian karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Nah, garis besarnya adalah kita dianjurkan untuk dalam posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan selalu dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemudian perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Lanjut untuk slide berikutnya, di mana posisi Anda sebelum belajar materi disiplin positif. Kira-kira kita itu dalam posisi yang poin 1, 2, 3 atau 5. Mohon diingat-ingat, kita sebagai Bapak Ibu Guru sudah melakukannya di posisi mana untuk siswa-siswa kita. Mungkin kalau di manajer itu sudah bisa, tapi belum konsisten atau belum ada komitmen dari diri kita sendiri. Jangan hanya kalau diperintah kepala sekolah saja kita melakukannya, tapi usahakan kita memiliki jiwa yang bertanggung jawab untuk
kemajuan sekolah kita. Jangan hanya kalau diperintah kepala sekolah kita sudah mentaati apa yang dikatakan kepala sekolah itu sendiri. Jadi kita harus dapat tergerak sendiri. Jangan hanya kalau diperintah kita oke, kalau tidak perintah ya wis harus nenek. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena kita sebagai seorang pendidik itu sudah ada yang itu tadi 3 semboyan yang ada di hati itu semacam itu. Bagaimana perasaan Anda? Mungkin di posisi yang paling sering adalah sebagai CCTV ya tadi, pemantau. Tapi kalau bisa kedepannya kita ada di posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah ini yang terakhir, yaitu restitusi. Cara untuk menyelesaikan suatu masalah pada kasus-kasus pada siswa-siswi kita di sekolah. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mungkin untuk melanjutkan ini SBK dulu ya, kesannya monoton. Untuk SBK kali ini mungkin sederhana saja, hanya tepuk. Ada tepuk pagi, siang, sore, kemudian malam. Mungkin anak-anak juga sudah hafal. Praktek langsung. Malam. Kunci konsentrasi kita. Pagi, siang, sore. Nah, berarti ada yang tidak konsentrasi. Karena apa? Karena sudah capek, jadi pikiran kita tidak ada di ruangan ini. Jiwanya di ruangan ini, tapi jiwanya ada di entah di rumah, entah di makwas, terserah. Lanjut malam. Nah, ya belum ada yang konsentrasi. Siang berapa kali? 2. Pagi, sore, malam. Nah, ini kan pagi, malam. Berhasil aja tinggal sedikit dulu. Restitusi. Lanjut ke sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk meningkatkan karakter siswa-siswi kita? Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Nah, perlu diingat, tidak digunakan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita semua selalu pernah berbuat salah, tapi jangan diulangi kesalahan tersebut yang sudah pernah kita alami. Intinya bukan untuk menebus suatu kesalahan. Berlaku untuk anak juga. Jika kemarin melakukan salah melakukan kesalahan, kedepannya jangan melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan yang kamu sama di hari-hari yang dulu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksakan, tidak memaksakan. Jangan sampai kita memaksa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati. Nah, memakai hati, memakai perasaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, kita akan melaksanakan ini. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi
fokus pada suatu solusi. Lanjut yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, seperti ini. Segitiga restitusi. Mulai yang awal, jika menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama, kita menstabilkan identitas murid kita dalam kasus tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan. Jadi kita bicara dengan murid kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi anak itu akan merasa, oh, bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan ini. Jadi anak ini akan emosinya akan stabil dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berkata atau berbicara semacam ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Slide berikutnya yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, dalam menyelesaikan kasus di sekolah, kasus siswa-siswi kita. Yang pertama, kita dianjurkan untuk menstabilkan identitas. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita apa itu? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita diskusi dengan anak yang bersalah itu tadi dengan cara setiap orang pasti pernah melakukannya. Jadi anak tersebut akan merasa emosinya stabil lagi. Oh, ternyata bapak ibu ini pernah melakukan kesalahan yang sama dengan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian lanjut untuk validasi kebutuhan. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya apa tersebut. Kemudian kamu tentu punya alasan. Cari alasan apa kepada siswa tersebut yang sudah melakukan kesalahannya. Contoh sederhana, anak terlambat sekolah, tanyalah apa alasan anak tersebut bisa terlambat. Jangan langsung menghardik atau menghakimi anak tersebut dengan kata-kata yang kurang pantas. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menanyakan keyakinan. Kita dituntut untuk menanyakan apa yang sudah ada dalam kesepakatan di kelas ataupun sekolah. Diingatkan lagi peraturan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian tahapan restitusi. Nah ini menstabilkan identitas tadi. Untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jangan sampai anak merasa gagal. Nah, guru berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, katakan itu kepada siswa-siswi yang sudah berbuat salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena bapak ibu guru juga sudah juga pernah melakukan kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu itu mesti boleh salah, termasuk apa ya juga ada bapak ibu guru juga ada salah. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah ini kata-kata bapak ibu guru bukan anak. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, selesaikan kasus dengan kata-kata yang lembut. Jadi anak itu merasa dihargai. Jangan sampai langsung dibentak-bentak, disoleni, dimaki-maki dan lain sebagainya. Pokoknya dikepui, dijaweli, dicetok, dikepul, bisa usuk bapak ibu semacam itu. Kemudian bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, kan boleh kesalahan orang lain. Tapi bapak ibu ingin mencari solusi. Nah ini yang utama, mencari solusi dari permasalahan ini. Intinya adalah
solusinya piye. Dhewe nek atasan gak iso pelajaran, solusine piye. Nek ono baik-baik, apik-apik, gak usah langsung apa diseneni. Terus kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini urutan yang kedua. Membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan bisa diterima dan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu buruk, bukan buruk. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya itu. Setiap siswa jika melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Contoh sederhana, kontrolnya baru dompet dijaluk kontrolnya. Nah, selalu ada alasannya. Terus ada juga yang merasa kalau diudeni, ditakuti, paling ditakuti di sekolah. Kemudian kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan yang terakhir, restitusi terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini mengingatkan peraturan yang sudah dibuat ataupun kesepakatan yang sudah dibuat antara siswa dan bapak ibu guru. Sebagai contoh, guru berkata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi diingatkan. Untuk menerapkan Salam restitusi. bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, video yang pertama langsung saja. Budaya positif sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang disepakati dan diterapkan di sekolah yang melibatkan semua elemen sekolah. Jadi semua warga sekolah, bukan hanya bapak ibu guru ataupun siswa, tapi juga siapa, wali murid, komite dan sebagainya. Jadi kita intinya tidak bisa memajukan sekolah itu hanya dengan bapak ibu guru ataupun dengan kepala sekolah saja, tapi semua stakeholder yang ada. Budaya positif terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan positif dalam mewujudkan disiplin positif yang bertumbuh dari sebuah keyakinan keras. Nah, kita harus memiliki sebuah peraturan, kesepakatan ataupun keyakinan di dalam sekolah. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum